warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita melakukan virtual event tentang bagaimana tentang cara ngomong asik. Yaitu saya sendiri Sylvia Firmayeska ditemani oleh teman saya Siti Badriatun. Apa kabarnya hari ini Mbak Siti? Alhamdulillah baik, Mbak Sylvia. Oke, Mbak Siti. Ngomong-ngomong, narasumber kita datangnya dari mana nih Mbak Siti? Siapa nih? Dari Universitas Amikom Yogyakarta nih, Mbak Sylvia. Ada Mbak Salsabila. Oke, halo Mbak Salsabil. Untuk tidak memperpanjang, selanjutnya saya akan berikan langsung saja kepada Mbak Siti selaku moderatornya. Sebelumnya terima kasih Mbak Sylvia yang sudah memberi Ya, sama-sama. saya melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Oke, di sini ada narasumber kita yang sangat kece dari Universitas Amikom Yogyakarta. Ya, ada Mbak Salsabila Audrey. Bagaimana kabarnya Mbak Salsabila? Halo Kak Siti, baik Alhamdulillah. Mbak Salsabila, di sini tuh Mbak Salsabila tuh akan memaparkan materi tentang belajar ngomong yang asik ya Mbak Salsabila. Betul banget. Nih teman-teman yang mau ngomong yang asik, yuk kita dengarkan pemaparan materi Mbak Salsabila di sini. Nah, Mbak Salsabila mungkin kami akan memberikan waktu juga gitu ke Mbak Salsabila untuk pemateri sekitar 10 menit untuk pemaparan materinya, Mbak Sabil. Oke. Nah, kami persilakan untuk narasumber kita Mbak Sabil yang sangat kece. Silakan Mbak Sabil untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Kak Siti sudah sebagai moderator kita pada kali ini. Terima kasih sudah memperkenalkan sekaligus mempersilahkan saya untuk share materi kita pada hari ini kepada audiens. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Sabil ada pantun dulu nih. Ada Indra, ada si Dini. Bareng-bareng beli gandum ke rumah Yahya. Halo, Sabil di sini. Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini langsung aja, Sabil nggak mau basa-basi karena waktu yang diberikan buat Sabil share materi itu juga sangat singkat ya. Jadi kita langsung aja. Kita akan belajar materi tentang belajar ngomong yang asik. Apa sih itu belajar ngomong yang asik? Jadi materi kita pada hari ini itu berisi tentang yang pertama ada apa yang harus disiapkan kalau mau ngomong yang asik. Nah, terus nomor 2 itu bagaimana cara kita berbicara yang baik, asik, dan tentunya juga menarik. Terus nomor 3 itu ada hambatan yang biasanya terjadi kalau kita lagi ngomong nih. Terus yang terakhir ada struktur dan praktek sederhana dalam berbicara. Langsung aja ya. Iya, Mbak Sabil. Oke, yang pertama ada apa aja sih yang harus disiapkan biar kita itu bisa bicara gitu, yang asik, baik, dan menarik tentunya. Yang pertama adalah tentunya persiapan materi. Apa aja sih isi dari materi? Tentunya ada topik pembahasan yang akan kita share, ya kan? Apa sih yang mau kita share ke audiens gitu? Kita tentunya pasti harus ada dong sesuatu yang harus diomongin, ya kan Mbak Siti ya? Iya, pastilah. Pasti teman-teman juga inginlah ngomong yang asik ya, Mbak ya. Betul banget. Nah, kalau mau ngomong yang asik, kan pasti ada topik pembahasan kan, ya kan? Kalau ngechat doi aja nih, itu juga harus ada topik pembahasan dong, ya kan? Ya. Nah, iya benar banget. Jadi, materi ini tentunya juga nggak sembarangan kita susun.
Jadi kita juga harus menyadur dari berbagai sumber yang terpercaya tentunya, atau bisa dari pengalaman kita pribadi yang benar-benar fakta dan sudah terjadi. Jadi nanti kalau audiens tanya nih, itu benar nggak sih materinya, fakta atau enggak sih? Kita ada nih, ada kok sumbernya, ada kok pengalamannya gitu. Dan yang harus diingat lagi, kalau kita nyari materi nih, kita jangan apa ya, 100% itu main kopas-kopas aja gitu dari sumber itu, tapi kita pilih aja keywords-nya itu dan kita kembangkan keywords itu jadi kalimat kita sendiri aja gitu, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang sudah kita dapat dari kita membaca sumber-sumber atau dari pengalaman kita. Terus yang kemudian ada persiapan mental. Nah, selain bahan, selain topik, itu juga harus mempersiapkan mental. Nah, nanti gimana kalau gugup, mengatasinya gimana, terus gimana kalau kita deg-degan, terus gimana kalau kita kurang pede, ngatasinya gimana, terus gimana kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan dan berusaha apa ya namanya, beradaptasi dengan lingkungan kita, lingkungan yang akan kita hadapi ini, gitu. Terus kemudian selain materi, mental tentunya penampilan dong, ya kan Mbak Siti ya? Iya, pastilah penampilan akan dilihat orang lain juga kan, Mbak? Iya, bener banget. Dilihat itu kalau Mbak Siti sendiri milih orang yang rapi atau yang compang-camping nih, kalau misal lagi bicara gitu? Ya pasti dilihatnya tuh orang yang rapi lah, Mbak Sabil, karena kan orang yang rapi tuh enak juga gitu Mbak Sabil dipandangnya. Iya kan, bener kan, enak dipandang gitu kan, berarti rapi. Ya, kita harus sesuaikan nih acaranya formal atau informal gitu, pokoknya bebas. Boleh bebas, tapi harus sopan dan rapi ya. Terus yang nomor 4 itu alat atau media yang digunakan. Jadi selain dari ketiga hal tersebut juga alat nih atau media yang digunakan. Jadi misalkan kalau sekarang kan apa ya, trendingnya itu kan baru kegiatan online ya, webinar kayak gitu kan. Berarti kita harus mempersiapkan nih, make sure benar-benar laptop kita memadai. Nggak harus bagus, yang penting bisa memadai. Terus kemudian baterainya juga harus dipastikan apakah nanti cukup atau enggak. Terus kemudian sinyal yang penting ya Mbak Siti ya, sinyal yang paling benar-benar ganggu ya. Itu terus benar, terus kemudian materi kita, PPT kita, apakah udah benar-benar pas nih. Terus kemudian nanti kalau acara yang offline gitu ya, nanti panggung, podium atau mic, terus atau clip on kita yang kita gunakan gitu juga sudah harus benar-benar pas dan menarik. Nah, terus selain itu dari keempat itu ada juga nih, kalau webinar atau acara-acara online itu tuh kan kita nggak di itu ya, nggak di setting tempat ya, tapi kan kita pakai tempat kita sendiri gitu kan, pakai lingkungan kita sendiri. Nah, kita juga harus make sure lingkungan nih yang ada di belakang-belakang kita nih, itu jangan sampai ada hal yang ganggu. Misal ada orang rumah yang lagi masak, itu kan nggak mungkin dong, ganggu banget kan. Atau ada misal baju-baju tergeletak berantakan gitu aja kan nggak enak kan dipandangnya ya Mbak Siti ya? Iya. Iya, betul banget. Nah, itu benar-benar harus di make sure pemantapan dari mulai mental, terus materi, dan lain sebagainya itu tadi. Terus kemudian, bagaimana sih caranya ngomong yang asik, baik, dan menarik? Nah, yang pertama itu supaya kita bisa berbicara yang baik, itu pasti kita harus menentukan tujuan kita. Jadi berbicara kayak gini itu pasti ada tujuannya ya kan? Entah itu informatif atau hanya sekedar share aja, terus edukatif atau persuasif itu kan, atau mungkin ketiga-tiganya itu kan bisa kita tentukan dulu tujuannya. Jadi nanti audiens juga jelas nih. Oh, misal Sabil nih mau share aja nih, mau informatif aja. Nah, kayak gitu. Nanti kalau udah tujuan itu jelas, pasti audiens juga bakal tertarik tuh. Terus kemudian nomor 2, jangan bertele-tele. Jadi kalau Sabil tuh
lebih suka yang to the point aja, tapi kitanya paham. Jadi jangan panjang-panjang, jangan panjang lebar, tapi nggak ada susah gitu buat nyari intinya. Ya kan Mbak Siti ya? Ya, dia mah harus pendek tapi harus ke intinya ya Mbak Sabil ya. Iya, bener banget. Jadi kalau misalkan kalau ngechat doi gitu ya, kan pasti kan maunya kan yang to the point aja gitu kan. Nggak usah bertele-tele lah, peka lah intinya gitu. Terus nomor 3 itu atur nada bicara dan bahasa. Jadi untuk berbicara yang baik itu tentunya harus menggunakan bahasa yang baik juga. Boleh bercanda, cuman kan ada batasannya lah, ya kan? Terus nada bicara juga nih, jadi nggak flat gitu aja. Masa ya kita ngomong gini kan, misal nih, aku lagi webinar gini ya, aku ngomongnya datar aja gitu kan, pasti bosen dong. Misal cuma bagaimana caranya ngomong yang baik di depan umum. 1, tentukan tujuan. Itu kan nggak enak kan? Pasti bagaimana caranya agar kita bisa berbicara yang baik di depan umum. Nah, ya gitu. Harus ada penekanan supaya nanti audiens juga bisa dapat poin yang akan kita sampaikan. Nah, gitu. Terus nomor 4 nih, supaya asik, itu juga kita harus membangun interaksi dengan pendengar. Jadi nggak hanya kita yang nerocos gitu aja, kan pendengar juga bosen dong, ya kan? Jeleh lah bahasanya. Nah, kita juga harus membangun interaksi nih supaya audiensnya itu juga tertarik dengan sama kita. Wah, aku diajak ngomong nih sama pembicaranya gitu. Wah, asik nih ya. Jadi pembicaranya nggak fokus sama dirinya sendiri aja gitu. Terus nomor 5 itu persiapkan kebutuhan logistik atau elemen penunjang ya. Kayak tadi media-medianya itu kayak laptop tadi, terus kemudian ada sinyal, baterai, terus gimana lingkungan kita. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau kita lagi webinar atau lagi ya apalah itu presentasi, itu kan pasti kita pakai slide ya, pakai materi. Nah, itu juga harus diperhatikan loh. Jadi slide yang akan kita tunjukkan sama audiens itu juga harus diperhatikan karena itu sangat-sangat mempengaruhi, terutama dari segi desain ya. Dari segi desain itu harus benar-benar diperhatikan, itu harus menarik mata gitu. Jadi fokus audiens itu bisa ke slide materi kita gitu. Jangan pakai desain-desain yang benar-benar aduh kok membosankan gitu kan. Misal ruangannya gelap gitu, desainnya juga gelap. Nah, gitu kan nggak make sense ya. Terus ada pengalaman juga. Itu tuh aku dapat curhatan gitu dari teman-teman aku ya yang kuliah juga gitu. Kan kalau dosen-dosen gitu kan pakai slide ya, pakai slide PPT juga. Tapi kan ada dosen yang sudah berumur atau sudah tua lah bahasanya. Terus ada yang masih muda, itu kan berbagai macam lah slide PPT-nya. Itu tuh pada curhat. Aduh, aku bosen banget nih kalau dapat dosen ini. Kenapa? Karena aku males banget nyatet. Emang kenapa? Karena PPT-nya PPT orang tua katanya gitu. Lah, PPT orang tua tuh gimana? PPT orang tua tuh itu loh yang desainnya ya gitu-gitu aja deh. Pokoknya yang tinggal masukin template yang ada di PPT, pokoknya nggak mau berusaha buat desainnya menarik gitu. Ya mungkin kan karena mungkin sudah berumur ya, jadi mungkin kurang mengetahui bagaimana Canva, bagaimana nyari template PPT yang benar kan mungkin kurang lah ya gitu. Terus kemudian tadi sudah ada bagaimana caranya. Nah sekarang nih ada nih hambatan yang biasanya dialami lah sama orang-orang kalau mau berbicara gitu, terutama di depan umum ya. Yang pertama itu kurang percaya diri atau kurang pede. Dia ragu sama dirinya sendiri, merasa kalau dia itu, aduh aku kayaknya nggak bisa nih kalau harus ngomong gitu kan. Tapi solusinya adalah gampang aja sih sebenarnya solusinya ya, yaitu make sure bahwa kalian itu percaya dulu sama diri kalian sendiri gitu. Jangan jangan khawatirin hasil lah. Kita
semangatin aja prosesnya kayak gini ya. Aku tuh sebenarnya juga nggak percaya diri nih sebenarnya. Cuman ya gimana kan kita harus melakukan ini, jadi kita udah pede-pede aja. Gimana hasilnya itu sudah ada yang ngatur ya kan. Kita yang penting nikmati aja prosesnya, insya Allah nanti hasilnya juga bakal baik itu. Terus kemudian nomor 2, ragu akan suara sendiri gitu. Suara banyak yang bilang, aduh suara aku cempreng nih, kayaknya nggak cocok deh jadi penyiar atau bikin konten yang ada suaranya gitu. Terus suara aku ngebas banget atau suara aku melengking atau gimana gitu. Itu kan gimana ya? Kalau menurut aku suara itu selera ya. Jadi bagus atau enggaknya enggak karena dia cempreng atau dia ngebas atau dia enggak bening atau serak-serak itu kan enggak. Banyak juga kok penyiar-penyiar yang suaranya enggak bening itu tuh banyak. Terus kalau penyanyi-penyanyi itu kan suaranya enggak harus bening juga kan. Kalau ada penyanyi yang suaranya serak, ada penyanyi yang suaranya kecil. Banyak. Pokoknya kalau menurut aku suara itu selera. Terus ada juga nih ragu karena dia cedal. Nah, kayak gitu. Aku ini termasuk cedal sebenarnya. Cuman ya bagaimana? Kita juga nggak bisa merubah dong, karena itu sudah anugerah dari Tuhan, ya kan? Jadi jangan jadikan kekurangan itu membelenggu diri kita, sehingga kita tidak bisa berkembang dan mengembangkan apa yang ada di dalam diri kita gitu. Tapi manfaatkan kekurangan itu untuk membuktikan bahwa kita itu istimewa. Gitulah intinya. Terus nomor 3 itu bingung memulai topik. Nah, kalau bingung memulai topik ini nih, bisa kalian cari solusinya dengan misal kalian riset nih, apa sih yang lagi tren hari ini, misal kemarin lagi tren apa sih, misal vaksin ya, vaksin. Udah kalian bahas vaksin. Terus misal atau enggak kalau kalian nggak mau bahas yang tren, bahaslah yang kalian bisa dan kuasai. Misal aku nih menguasai skincare, jadi aku bahasnya skincare, atau aku menguasainya make up, jadi aku bahasnya make up. Terus ini tentang materi ini aku bisa, ya udah aku bahas tentang ini gitu. Terus nomor 4 itu tidak memiliki alat. Sebenarnya kalau tidak memiliki alat kan sekarang itu udah canggih ya, maksudnya kalau kita pakai alat pun pakai HP gitu, kamera HP aja udah bisa, karena kalau nanti masalah mengedit tuh udah banyak aplikasi yang benar-benar mendukung ya. Jadi bikin kita itu bikin hasil dari video kita itu lebih bagus gitu. Terus yang slide terakhir yang menjadi perjumpaan terakhir kita hari ini itu ada materi struktur atau guideline. Guideline itu adalah pedoman kita kalau ngomong. Yang pertama itu ada pembukaan. Pembukaan itu isinya ada salam pembuka, terus ada sapaan kepada audiens, dan juga perkenalan. Nah, pembukaan ini cuman sekitar 20% aja dari keseluruhan. Jangan isinya pembukaan terus dong. Nggak mungkin kita satu konten pembukaan terus, nggak ada isinya. Nah, terus salam pembukaan ini, pembukaan ini itu nanti ada salam pembuka yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa pakai salam pembuka pantun ya, aku tadi bisa pakai atraktif opening, itu bisa, misal kalian halo guys atau gimana ya, pokoknya gitu deh pokoknya. Terus nomor 2 itu menyapa. Jadi kita udah buka, kita jangan lupa menyapa juga ya kan. Kita kalau bertamu, kita kalau ketemu orang kan juga harus menyapa. Nah, kayak gitu. Terus kemudian ada memperkenalkan diri kita. Terus kemudian ada isi. Isi itu berisi ya topik yang dibahas ya kan. Nah, isi ini adalah menjadi bagian paling panjang yang ada di sebuah konteks berbicara ini. Jadi isi itu ada 60% dari keseluruhan. Terus kemudian yang terakhir ada penutup. Nah, penutup ini hanya 20% juga nih, sama kayak pembukaan. Isinya ada kesimpulan, terus ada quotes, ada pamit, dan ada salam penutup. Nah, kayak gitu. Terus kemudian nanti salam penutup juga bisa pakai pantun tadi.
terus pakai atraktif closing juga bisa kayak gitu. Terus kemudian ada praktek berbicara sederhana. Kalau kalian membayangkan berbicara itu kayak webinar di misal di ballroom gitu, terus banyak audiens, itu enggak. Berbicara itu bisa dimulai dari hal yang sederhana. Kalau kalian yang sebagai pemula nih, kalau mau belajar ngomong, kalian bisa nih ngomong di depan cermin dulu. Aku waktu mau lomba pidato tuh, itu pasti aku latihan dulu di depan cermin. Gimana nih gestur kita, ya kan? Terus gimana kalau kita ngomong tuh mukanya gimana sih? Gitu. Nah, itu bisa kita latihan dulu ngomong di depan cermin itu merupakan hal yang sangat sederhana dan bisa kita lakukan. Terus nomor 2 itu belajar bikin podcast. Nah, belajar bikin podcast ini kalau kalian susah untuk ngomong sama orang lain, coba bikin podcast dulu sama misal teman curhat kita lah. Terus teman-teman yang biasanya kita bisa lancar kalau ngomong gitu. Kalau kalian susah buat buka obrolan dengan orang lain atau orang asing. Terus nomor 3 nih juga sering banget dipraktekin sama anak-anak muda zaman sekarang, ya, itu live Instagram tuh bisa banget tuh. Kalian di live tuh ngomongin kayak hal apa gitu kan, bisa sambil ngomong sambil praktek lah, sambil belajar gimana caranya ngomong gitu. Terus yang terakhir ada belajar ngonten monolog. Nah, belajar ngonten monolog ini kalian menceritakan suatu hal nanti kayak siapa ya? Kayak Nancy Judge, YouTuber konten kreator Nancy Judge, terus kemudian Nadia Omara, kayak gitu kan. Mereka konten monolog ya, membahas suatu hal yang peristiwa yang sedang terjadi, seperti itu. Nah, sudah selesai guys ya. Ternyata cuma 10 menit karena terima kasih sudah mendengarkan materi yang saya sampaikan di kesempatan kita kali ini. Ini ada sedikit quotes nih dari Sabil. Berbicara itu sebenarnya hal yang biasa, tapi bagaimana kita bisa memberikan kesan mendalam untuk orang lain lewat berbicara, itu yang luar biasa. Terima kasih. Sekali lagi Sabil mengucapkan sangat-sangat beribu-ribu terima kasih karena sudah mau mendengarkan materi yang Sabil sampaikan. Sekali lagi Sabil ada pantun nih. Ada Ian, ada si Asih. Lagi bareng-bareng makan ketupat. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kan Mbak Sabil sudah memaparkan materi tentang belajar ngomong yang asik. Nah, peserta di sini atau audiens di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Sabil tentang belajar ngomong yang asik bagaimana? Atau mungkin ada pertanyaan unek-unek gitu dari teman-teman di sini, bisa raise hand atau di call Zoom. Mangga teman-teman dipersilahkan. Oke Mbak Sabil, saya mau bertanya juga nih Mbak Sabil nih. Oke, boleh, moderator. Kan tadi kata Mbak Sabil tuh kita tuh bikin presentasi gitu ya supaya menarik juga untuk audiens, terus bagaimana kita ngobrol juga gitu yang menarik kepada audiens, tapi tujuan dan presentasi yang menarik tuh tetap aja si audiens tuh kadang tidak mendengarkan, kayak cuek gitu Mbak Sabil. Nah, itu tuh bagaimana cara mengatasi si audiens itu agar berdiskusi bareng dalam presentasi tersebut. Bagaimana Mbak Sabil? Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Jadi ini ya, gimana caranya supaya kita nggak dikacangin lah gitu kan, Mbak Siti ya, bener ya? Ya, itulah. Nah, kalau ini juga caranya beda-beda sih sebenarnya ya. Tapi kalau aku biasanya kita kasih ice breaking. Ice breaking tuh jadi kayak sejenis kayak ya biar istilahnya ngolat gitulah ya, supaya kita seger kembali gitu, supaya nanti
antusias para audiens ini bisa benar-benar fokus lagi ke kita gitu, biar kita nggak dikacangin juga. Biasanya juga aku kasih game kalau lagi virtual gini ya game virtual, terus kalau semisal nanti nggak virtual ya game-game yang nggak virtual kayak gitu. Terus nanti biasanya kalau semisal 2 itu nggak kayak maksudnya masih ada ya kacang-kacang dikit gitu, biasanya nanti aku kasih ini nih Mbak, sedikit video gitu ya, terus kemudian nanti aku tunjuk anaknya, terus misal nanti Sylvia, misal apa sih yang kamu dapat dari video itu gitu. Kalau semisal audiens itu belum terbangun, mau nggak mau kita nih yang gerak bangunin mereka. Jadi kita yang aktif, kita yang ngajakin lah intinya audiensnya itu biar juga tertarik sama kita. Makanya sebelum kita presentasi, make sure dulu kalau kegiatan kita berbicara ini itu benar-benar ada tujuannya. Jadi kalau ada tujuannya tuh kemungkinan besar audiens itu juga bakal tertarik nih. Wah, tujuannya apa nih? Misal pelatihan ngomong yang asik dan menarik gitu. Wah, aku kayaknya butuh banget nih. Berarti aku benar-benar harus memperhatikan banget. Aku harus antusias banget nih kalau kayak gini nih. Terus kemudian juga kita harus membuat materi kita itu membangkitkan rasa penasaran para audiens gitu loh. Kayak gitu Mbak Siti. Bisa menjawab nggak Mbak Siti? Ya, terima kasih Mbak Sabil atas jawabannya Mbak Sabil. Oke, sama-sama. Masih ada nggak pertanyaannya Mbak Siti? Sudah tidak ada Mbak Sabil. Mungkin dari audiens yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Atau cukup nih? Cukup ya kayaknya Mbak Siti ya. Cukup. Mungkin kita langsung ke kesimpulannya aja ya Mbak Sabil ya? Boleh, monggo Mbak Siti. Mungkin ya kesimpulan dari belajar ngomong yang asik itu tata caranya mungkin ya kayak dimulai dari diri kita sendiri ya Mbak Sabil ya. Kayak kita tuh sering latihan di depan cermin, terus sering podcast gitu, ngobrol-ngobrol sama teman gitu ya Mbak Sabil ya. Dan mungkin jika teman-teman ingin belajar juga gitu ya public speaking, dimulai juga dari ngobrol di depan cermin gitu. Nah, mungkin sampai situ aja ya kesimpulan dari saya Mbak Sabil. Oke, terima kasih kepada Mbak Sabil atas pemaparan materinya. Dan saya kembalikan kepada MC Mbak Sylvia. Mangga Mbak Sylvia. Oke, terima kasih Mbak Siti. Terima kasih Mas Sabil tentang materi yang diberikan, sangat menarik ya pada hari ini. Untuk itu kita melakukan foto bersama dulu ya Mbak. Oke. Penutupan. Boleh. Oke. 1, 2. Tunggu bentar ya. Ulang lagi. 1, 2, 3. Sudah. Yeah. Oke, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan oleh materi pada hal yang ini. Bila terkurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.